Perhatikan pemuda yang berusia 3 bulan, menuangkan sebotol air mineral di atas meja. Ini membuat semua orang terkejut. Satu persatu menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang datang berkumpul untuk melihat. Mereka sudah besar, belum pernah melihat begitu banyak air mineral. Ternyata baru-baru ini, karena pembuangan limbah nuklir global, air mineral sudah menjadi mata uang. Sekelompok orang berdesak-desakan masuk ke supermarket, berebut untuk mengambil. Air mineralnya dijarah. Sekarang air mineral lebih berharga daripada emas dan uang masih berharga. Satu botol bernilai ratusan juta. Bahkan jika kaya, tidak bisa membelinya. Rumah sakit juga penuh dengan pasien. Mereka sudah bertahun-tahun tidak minum air. Segera akan mati kehausan. Di ruang perawatan saat ini, pemuda itu tidak bisa membayar biaya medis. Dokter masuk dan ingin mengusir mereka. Meskipun dia memohon dengan sangat kepada dokter. Dokter yang hanya mengenali uang, bukan orang. Sama sekali tidak ingin menghiraukannya. Tidak hanya itu, istri pemuda itu juga telah berhubungan baik dengan bosnya. Dengan sengaja datang ke rumah sakit untuk mempermalukannya. Pemuda yang sangat marah, langsung menamparkan istrinya. Namun, dia langsung ditendang keluar oleh bosnya. Pemuda yang bangkit setelah itu, memberikan satu-satunya 0,50 yuan diberikan kepada dokter. Sisanya akan segera dia kumpulkan. Namun, dokter sama sekali tidak memberinya muka. Tiba-tiba pada saat itu, darah di mulutnya menetes di lengan ibunya. Dia segera menuangkan air mineral di atasnya untuk membersihkan. Ini membuat mereka sangat terkejut. Dokter juga menyuruhnya untuk segera berhenti, mengatakan bahwa nilai botol air mineral ini cukup untuk ibunya di rumah sakit. Pemuda itu juga sama sekali tidak menyangka sebuah botol air ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Istrinya juga tidak menyangka. Dia seorang satpam, bagaimana bisa ada sebotol air mineral. Ternyata beberapa hari yang lalu, bos pemuda itu karena tidak punya uang untuk membayar gajinya, jadi memintanya untuk menandatangani kontrak. Semua air mineral di gudang dalam pabrik menjadi miliknya meskipun pemuda itu sangat enggan. Tapi dia tetap menandatangani kontrak. Tak disangka air ini membuatnya sekarang lebih kaya dari siapapun. Setiap orang punya uang. Pemuda yang masih tidak tahu memberikan air mineral kepada dokter, agar dia memberikan kepada kamar ibu sendiri, menaikkan kelas menjadi kamar VIP. Dokter dengan senang hati menerima air mineral, segera pergi untuk mengurusnya. Bos tidak melihat kesempatan. Keduanya hanya bisa pergi dengan kecewa. Saat itu pemuda melihat sebotol air mineral itu bernilai 10 juta. Jadi dia harus memikirkan cara. Tidak boleh membiarkan bos tahu air mineral di gudang. Tapi ketika dia tiba di gudang, menemukan air di dalamnya sudah dijarah habis. Hanya menyisakan satu botol untuknya. Saat itu bos juga tiba di lokasi. Botol air ini adalah yang dia tinggalkan. Akhirnya bahkan tidak ada satu botol air pun yang tersisa untuknya. Namun, detik berikutnya, di tanah tiba-tiba muncul sebuah botol air mineral. Hanya saya yang bisa masuk ke gudang ini. Barulah air mineral akan mengalir terus-menerus. Saya akan menjadi orang terkaya. Hari ini saya akan sedikit berfoya-foya, mengalami sensasi mobil mewah. Sampai dilelang dalam 10 menit. Terima kasih, Pak. Cantik, siapa kamu? Ini adalah kartu nama saya. Jika ingin menarik investasi, hubungi nomor di atas. Saya sedang terburu-buru. Kamu salah paham. Ini adalah mobil yang saya pesan. Selamat pagi. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda pemilik nomor akhir? Mobil mewah khusus menyambut Anda. Maaf, tapi bisakah saya merepotkan Anda? Membantu saya sampai ke lelang terlebih dahulu. Lelang ini sangat penting bagi saya. Di atas ada peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu saya. Ada informasi yang ingin ditinggalkan ibu saya untuk saya. Tentu saja bisa. Ayo pergi. Terima kasih Anda. Ayo pergi, guru. Oh, aku kira siapa? Ternyata kamu si satpam ini. Cantik, kamu jangan sampai tertipu oleh anak ini. Dia itu cuma seorang satpam. Baru saja ditinggal, sudah ingin dekat dengan wanita kaya. Aku bilang, seleramu juga tidak begitu bagus. Bisa-bisanya tertarik pada seorang satpam. Jika berani bicara sembarangan lagi, aku akan merobek mulutmu. Terima kasih telah mengantarkanku. Aku masuk duluan. Ibumu sekarang adalah pasien koma. Apakah dia bisa sadar? Semua tergantung pada takdirnya. Untung ada yang mengantarnya tepat waktu. Kalau tidak, dia bisa kehilangan nyawanya. Pasien koma. Siapa yang menyelamatkan ibuku? Tidak melihat dengan jelas. Setelah mengantarkan ibumu, orang itu langsung pergi dengan terburu-buru. Hanya seorang wanita. Di lengan, ada tato mawar. Dia adalah orang yang menyelamatkan ibuku dulu. Tidak, aku harus masuk untuk mengucapkan terima kasih padanya. Tempat seperti ini juga bisa kamu datangi.
Dia juga membawa kantong sampah. Kenapa kamu tidak memasukkan dirimu ke dalamnya? Tuan, Anda belum membayar biaya mobil ini. Apa yang saya katakan? Ternyata memanggil mobil khusus. Kamu ini satpam, memperbesar diri dengan cara yang tidak wajar. Sekarang pasti ketahuan, kan? Saya bilang kamu, jangan berpikir bahwa kamu menjadi kaya hanya karena mencuri sebotol air. Kamu jadi kaya raya. Kamu masih berani memanggil mobil khusus. Maaf ya, aku lupa memindaimu. Tuan, uangmu juga tidak cukup. Uangnya tentu saja tidak cukup. Dia hanya memiliki di kartu banknya. Hanya 50 yuan, si kecil yang lucu. Tuan Gu, mari kita tidak membuang waktu. Mari kita masuk. Bukankah kamu berjanji kepada saya, hari ini, untuk memberikan jimat itu kepada saya? Anak nakal, urusan kita sebelumnya belum selesai. Kita lihat saja, Anda tidak benar-benar kehabisan uang, kan? Saya benar-benar tidak punya uang. Kalau begitu, saya akan menggunakan sebotol air ini sebagai pembayaran. Air. 1 botol penuh air mineral. Yang aku punya hanyalah air. Ini adalah keadaan di mana saya hanya tersisa air. Benar-benar berpura-pura. Tuan, apakah Anda yakin ingin membayar biaya mobil dengan sebotol air ini? Tidak, saya juga tidak bisa membukanya. Kalau tidak, kamu bawa mobil ini pergi. Mencari penyelamat itu penting. Lebih baik tidak membuang waktu. Sudahlah, ini untukmu. Tidak perlu mencarinya. Oh, penyelamatku. Sayang, saya bertemu dengan orang yang berharga. Tidak perlu lagi mengemudikan mobil sewaan. Kita berhasil. Dari mana datangnya pengemis ini? Apakah ini tempatmu mengumpulkan sampah? Cepat pergi. Saudaraku, saya juga seorang satpam. Mengapa satpam menyusahkan sesama satpam? Lagi pula, saya masuk untuk mencari orang. Pergi. Jangan berusaha akrab dengan saya. Saya adalah satpam di tempat lelang. Kamu siapa sih? Kapan? Di kalangan satpam juga ada rantai penghinaan. Saya benar-benar masuk untuk mencari orang. Saudaraku, berikanlah sedikit penghormatan. Kamu adalah orang terkaya. Ya, ini untuk menghormati kamu. Jika kamu benar-benar ingin masuk, pertama, periksa modalnya. Baiklah. Begitu banyak air. Tidak tahu apakah ini cukup. Jika tidak cukup, di rumah saya masih ada. Ini saya tidak bisa bawa sendiri. Tuan, saya memang meremehkan orang. Silakan masuk. Hobi orang kaya ini memang unik. Saya harus segera memberitahu bos. Jangan mengabaikan tamu terhormat. Kenapa kamu datang? Apakah ada barang yang ingin kamu beli di sini? Saya tidak datang untuk membeli barang. Saya datang untuk mencarimu. Apa yang terjadi dengan lelang ini? Kenapa semua orang diizinkan masuk? Iya, pasti kamu masuk diam-diam. Tidak perlu khawatir. Saya masuk secara terbuka. Hanya kamu tidak melihat tempat ini, juga karena kamu, si satpam, yang bilang boleh masuk. Nak, jika ingin mengejar gadis, tidak bisa seperti ini. Jangan berpikir kamu bisa masuk diam-diam, lalu berpura-pura. Dengan sikap yang acuh tak acuh, gadis cantik akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Jika kamu cinta, tunggu sebentar, saya akan tunjukkan padamu. Itu yang disebut kekuatan sejati. Jika tidak punya uang, jangan mengejar gadis. Cincin giok ini adalah salah satu keluarga terkemuka di Jiangcheng. Liu Shao dari keluarga Liu mendapatkannya secara kebetulan. Khusus meminta kami untuk melelangnya. Harga awal lelang adalah 5 juta. 10 juta. Tidak heran, dia adalah anak tertua dari keluarga Gu. Langsung mengeluarkan 10 juta. Iya, 10 juta. Sekarang semua orang bisa membeli sebotol air mineral. Sepertinya, Gu Shao sangat menginginkan jimat ini. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Benar, Gu Shao sudah turun tangan. Siapa yang bisa mengalahkannya? Bagaimana? Keamanan. Mungkin karena kekuatan Gu Shao. Takutnya, seumur hidup ini, belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? 10 juta ditambah segelas air mineral. Nona Chu, karena kamu sangat menyukai jimat ini, bagaimana kalau aku membelinya dan memberikannya padamu? Gu Shao, bukankah dia sudah berjanji untuk memberikannya padaku? Nona Chu, situasi keluarga Gu. Aku juga sedikit tahu tentang itu belakangan ini. Bagaimana kalau tanah di barat kota itu? Saya datang untuk memberikan dana kepada Anda. Bagaimana? Tanah di barat kota itu? Bukankah itu lokasi gudang? Gu Hong, sembunyikan wajah menjijikkanmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Baik. 10 juta ditambah sebotol air mineral. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibumu. Pada hari itu, ibuku berusaha menyelamatkan seorang wanita. Sebelum meninggal, dia memberikan jimat ini. Diserahkan kepada saya. Lalu meninggal. Nanti saya mengantar wanita itu ke rumah sakit. Menemukan bahwa saya telah kehilangan. Lalu saya buru-buru kembali mencarinya. Tapi saya tidak bisa menemukannya sama sekali.
Ibumu yang menyelamatkan. Apakah itu seorang wanita berusia lebih dari 50 tahun? Bernama Yan Yuxiu. Bagaimana kamu tahu? 3 botol air mineralku. Siapa ini? Berani-beraninya menantang Gu Shao. Yan Yuxiu adalah ibuku. Bibi meninggal untuk menyelamatkan ibuku. Budi baik yang besar, tidak bisa dibalas. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Wanita itu adalah ibumu. Bocah ini berani mengacau di sini. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ibumu itu hanya bergantung pada air yang dicuri, sehingga tidak diusir. Sekarang kamu malah berani bersikap sombong. Berani-beraninya menantang Gu Shao. Satpam, saya sudah bilang, orang kaya mana mungkin seperti dia. Ini karena melihat Nona Chu yang cantik, menggunakan cara ini untuk menarik perhatiannya. Benar-benar seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Saya tahu kamu ingin membalas budi, tapi kamu benar-benar tidak perlu seperti itu. 3 botol air mineral untukmu. Sungguh terlalu banyak. Tidak masalah. Hanya 3 botol air saja. Karena jimat ini begitu penting bagimu, maka itu pasti tidak boleh diambil orang lain. Apa yang saya dengar? Hanya 3 botol air mineral. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu seorang satpam, bahkan tidak menganggap 3 botol air mineral penting. 40 juta. 5 botol air mineral. Coba saya lihat dari mana Anda mendapatkan 5 botol air mineral. Nanti kamu tidak bisa mengeluarkan air. Tidak perlu saya turun tangan. Tuan Pei pasti akan mematahkan kakimu. Begitu banyak air. Bisa membeli seluruh rumah lelang, kan? Tidak tahu apakah sampah ini bisa membeli jimat ini. Pria ini. Jimat ini adalah milik Anda. Terima kasih. 20 juta. 40 juta. 50 juta. Botol ini yang lebih saya berikan sebagai tip. Terima kasih. Tidak mungkin. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Anak ini hanyalah seorang satpam. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak air? Airnya pasti dicuri. Dia adalah pelanggar yang sudah terbiasa. Terakhir kali dia baru saja mencuri 1 botol air. Untuk ibunya. Naik kelas menjadi ruang perawatan VIP. Jika berani tidak menghormati ibuku lagi, aku akan merobek mulutmu. Kamu tidak hanya mencuri air, kamu juga berani memukul orang. Di mana satpamnya? Satpam itu bilang, dialah orangnya. Tuan Pei sudah datang. Aku ingin lihat bagaimana kamu mati. Yang tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa membuat Tuan Pei mengampunimu. Kamu yang membawa 1 kantong sampah berisi air mineral. Apa yang terjadi dengan bos ini? Kenapa dia terlihat seperti ingin menuntut? Tuan Pei, itu dia. Dia tidak tahu dari mana. Mencuri banyak air mineral. Datang ke wilayah Anda untuk membuat keributan. Apakah satpam mendengar? Sekarang cepat berlutut dan minta maaf padaku. Jika tidak, saya akan meminta Pei mematahkan kaki anjingmu. Pei, cepat buang dia keluar. Mengenai air ini, saya bisa menyimpannya untuknya terlebih dahulu. Tunggu pemiliknya datang, saya akan mengembalikannya. Apa ini? Kamu berani mencampuri barang milik Su Shao. Istrimu membawamu. Pei Si, kakekmu. Su Shao, maaf. Saya datang terlambat. Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Saya tidak datang untuk menuntut. Tidak ada. Baiklah jika tidak ada masalah. Usir kedua orang ini keluar. Pei, mengapa ini? Saya adalah tuan muda dari keluarga Gu. Kenapa kamu mengusir saya? Pei. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Ambil kartu ini. Selama itu adalah milik saya. Semua pengeluaran gratis. Silakan ambil. Ini tidak baik, kan? Jika Su Shao tidak menerimanya, itu berarti dia meremehkan saya. Ini benar. Jadi saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Ada urusan. Anda bisa menelepon saya kapan saja. Baik. Mari kita pergi. Pei, kami semua tidak tahu. Apakah dia benar-benar memiliki itu? Begitu banyak air mineral. Jadi saya memberikan kartu hitam itu kepadanya. Apakah itu terlalu terburu-buru? Kamu tidak mengerti apa-apa. Identitas Su Shao tidak sederhana. Identitasnya tidak sederhana. Dia kan hanya seorang satpam. Tuan muda, jades itu diambil oleh seseorang bernama Su Hao. Dengan 5 botol air. Oh, apakah Chu Xiao-Xiao tidak mendapatkan jades itu? Dia mendapatkannya. Su Hao yang membantu Chu Xiao-Xiao untuk mengambilnya. Benarkah? Yang penting Chu Xiao-Xiao mendapatkan jades itu. Namun, Su Hao itu orang seperti apa? Seorang satpam. Namun, ibunya adalah Yan Yuxiu. Apakah kamu yakin? Yang dulunya adalah keluarga terbesar. Kemudian dibinasakan. Yan Yuxiu, wanita tertua dari keluarga Yan. Yakin. Menarik. Sepertinya, saatnya untuk membantu Su Hao.
Terima kasih telah membantuku mendapatkan gadis ini. Apa saja persyaratannya? Silakan saja. Tidak. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Kamu dan Bibi. Tapi dia adalah penyelamat nyawa ibuku. Oh, bukankah ini Su Hao? Tidak menyangka seorang satpam juga bisa datang ke tempat seperti ini untuk makan. Memang benar, ini adalah wanita kaya yang terdaftar. Wanita kaya bisa menyukai orang imut seperti dia. Kukira, keduanya memanfaatkan saat orang tidak memperhatikan. Mencuri masuk, kan? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Keluar. Ruangan ini sudah saya sewa. Kalian berdua, makanan sisa sudah hampir habis, kan? Jika sudah hampir habis, cepat pergi. Jangan mengganggu saya menjamu tamu penting. Pergi keluar. Si imut ini cukup temperamental. Apakah kamu tahu siapa saya? Berani menyuruh saya pergi. Hutong adalah manajer lobi Hotel Mingsu. Yang seharusnya pergi adalah kalian, kan? Si imut. Pukul aku. Jika tidak ada yang mengajarkanmu cara berbicara dengan baik, saya tidak keberatan mengajarkanmu dengan baik. Nona Chu sangat tangguh. Si imut berani memukul wanita saya. Kamu cukup tangkas, ya. Bagaimana kalau saya menjadikanmu pengawal? Orang yang bisa dengan mudah mengeluarkan puluhan botol air mineral. Bahkan mau jadi bodyguard saya? Iya, balas budilah. Sudah memukul saya, masih berani berpacaran di depan saya. Seseorang datang. Sepupu, teman mana yang memukulmu sampai seperti ini? Buang pasangan kecil yang imut ini. Jangan kira saya takut hanya karena kalian banyak. Kalau datang lagi, saya tidak akan segan-segan. Kamu bahkan punya satu botol air mineral. Takut kan? Kamu bahkan punya sebotol air mineral. Sepupu, ini, seorang satpam. Bagaimana bisa mengeluarkan satu botol air mineral dengan mudah? Bahkan digunakan sebagai senjata. Huge, lebih baik kita rampok dia. Botol air ini, pasti bukan milik satpam ini. Mungkin dicuri. Benar. Su Hao, berani-beraninya kamu mencuri air mineral hotel kami. Tangkap dia untuk saya. Hanya seorang manajer lobi. Berani sekali bersikap sombong seperti ini. Bagaimana kalau saya memanggil Hubin? Lihatlah manajer umum ini. Masih mau jadi? Si imut ini punya temper yang cukup besar ya. Tidak perlu kamu panggil. Aku akan meneleponmu. Halo paman kedua. Saya di kotak 888. Ada sedikit manis. Mengancam ingin bertanya apakah kamu masih ingin melanjutkan. Baiklah. Tidak terduga, kan? Hubin adalah paman keduaku. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Benar-benar seperti ular dan tikus dalam satu sarang. Siapa yang begitu berani? Berani meremehkan saya, Hubin. Paman kedua, itu dia Su Hao. Seorang petugas keamanan. Dia juga mencuri air mineral dari hotel kami. Dan gadis kecil yang manis itu, teman petugas keamanan itu. Itulah dia. Berbicara tanpa malu. Ingin bertanya padamu. Apakah masih ingin melanjutkan? Manajer Hu, kamu benar-benar punya kekuasaan yang besar. Nona Chu, kenapa kamu? Bukan aku. Kalian bisa bertindak semena-mena, ya. Keluarga kalian benar-benar hebat. Nona Chu, kamu juga berani menantang. Tidak takut mati. Belum minta maaf kepada Nona Chu. Paman Hu, kenapa kamu begitu keras? Seandainya bukan karena kamu, dia tidak akan berurusan dengan Nona Chu. Paman kedua, tenangkan dirimu. Sepupu-sepupu juga tidak bermaksud seperti ini. Diam, kamu juga bukan orang baik. Hubin, saya lihat manajer umum ini. Kamu juga jangan melakukannya. Nona Chu, ini bukan urusanku. Anda yang terhormat, berikanlah pengertian. Maafkan saya, ya, paman kedua. Jangan minta pada si imut ini. Bukankah itu nona dari keluarga Chu? Jangan pikir saya takut pada kalian. Gang tidak akan dipukul sampai bodoh, kan? Sudah seperti ini masih saja angkuh. Apa yang kamu katakan? Segera minta maaf kepada Nona Chu. Paman kedua, hari ini saya mengundang orang penting. Dia di sana. Keluarga Chu itu apa? Tuan Gu, Anda sudah datang. Aku sudah lama menunggumu. Telan. Siapa yang begitu berani? Saya berani memukul siapapun yang saya lindungi. Itu adalah sepasang teman baik. Mereka tidak hanya memukul saya, masih mencegah saya untuk mengundang Anda. Ini kamu lagi. Benar-benar tidak pergi. Keamanan. Saya lihat kali ini siapa yang bisa mengatur kamu. Ayo. Mari kita hitung semua dendam baru dan lama bersama-sama. Gu Shao, ada kehilangan sambutan jauh. Nona Chu baru saja bilang ingin mengusir saya. Tenang saja, saya di sini. Tidak ada yang bisa menggerakkanmu. Pergi sana. Chu Xiao, kamu benar-benar menganggap ini rumahmu. Begitu angkuh. Gu Hong, orang lain takut padamu. Saya Gu Hong tidak takut padamu. Keluarga Chu sekarang sulit menjaga diri sendiri.
Sebaiknya kamu lebih memikirkan dirimu sendiri. Tutup pintu. Sebentar lagi saya akan menghalangi mereka. Kamu lari dulu. Berhenti.